Jadi aku itu semisal aku minta libur ataupun aku minta pas sakit, ya otomatis gajimu nggak kepotong ya. Gajinya per bulan ya segitu. ねえ、何してるの？宿題？そんなのやめて、どっか遊び行こうよ。Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini aku nggak ngebahas soal perkembangan Jepang, soal pemberangkatan ataupun penutupan. Tapi di video kali ini aku akan ngebahas soal cerita pengalamanku saat kerja di Jepang. Jadi di konten kali ini aku akan ngebahas itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi atau pengetahuan dasar buat teman-teman apabila nanti sudah kerja ke Jepang atau akan berangkat ke Jepang, nanti bisa ada gambaran soal apa sih yang akan kalian terima atau akan kalian lakukan saat kerja di Jepang. Nah, di episode kali ini atau di video kali ini aku akan ngebahas soal pengalamanku saat kerja di Jepang di perihal gaji. Ya, jadi perihal gaji. Nah, mungkin teman-teman kalau kerja ke luar negeri atau saat kerja itu yang pertama yang kalian harapkan yaitu gaji. Jadi di video kali ini akan aku bahas gaji, jadi agar teman-teman itu semangat saat nanti kerja di Jepangnya. Nah, di sini akan aku sedikit kasih beberapa informasi di luar dari pengalamanku ya. Jadi buat teman-teman dicatat ya, apapun nggak ingin mencatat ya nanti saat apabila peneranganku kurang jelas ya silahkan tulis kolom komentar di bawah. Oke, langsung aja kita masuk ke inti video. Nah, di Jepang itu beda penerapan gajinya sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu penggajiannya itu yaitu per bulan. Dalam artian ya gajiannya per bulan. Nah, kalau di Jepang itu soal pembayaran upahnya atau penggajiannya itu per jam. Nah, jadi itu bedanya. Kalau Indonesia per bulan, kalau Jepang itu per jam. Nah, di Jepang nanti, di situ nanti kalian apabila mendapatkan kontrak kerja, nah kalian di situ akan diberi pengetahuan atau penerangan. Ada dua sistem ya, yaitu mungkin kalian akan dibayar nanti per jam atau mungkin per bulan kayak di Indonesia. Jadi di Jepang itu sama kayak di Indonesia ada, terus beda juga ada. Nah, kalau pengalamanku itu aku dulu itu memang untuk pembayaran itu per jam, tapi untuk pembayaran gajinya itu diakumulasi per bulan. Jadi penggajianku itu per bulan. Nah, di situ nanti di sini akan aku terangkan. Nah, kelebihan dan kekurangan soal penggajian per jam dan per bulan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu per jam. Nah, di penggajian per jam ini apabila teman-teman itu semakin banyak jam kerjanya, maka semakin banyak gaji yang akan kalian terima setiap bulannya ya. Nah, untuk itu kelebihannya ya semakin banyak kerja, semakin banyak jam kerja ya otomatis semakin banyak gajinya. Dan untuk kekurangannya yaitu ya kebalikannya, apabila teman-teman itu jam kerjanya sedikit ya kalian nerima gajinya sedikit per bulannya. Ya itu minusnya ya. Ya itu ya mudah-mudahan kalian apabila nanti di Jepang dapat sistem penggajiannya per jam, kalian mendapatkan jam kerja yang banyak agar teman-teman itu mendapatkan gaji yang banyak pula. Nah, selanjutnya yaitu penggajian per bulan. Nah, di sini untuk kelebihannya kelebihannya. Jadi buat teman-teman untuk kelebihan penggajian per bulan ini, semakin sedikit kalian jam kerjanya, gaji kalian nggak sedikit. Nah, seperti kontraknya, kalau jam kerja kalian sedikit ya otomatis gaji kalian ya tetap segitu. Semisal 100.000 yen, semisal ya 100.000 yen, itu kalian ya per bulan yang mendapatkan segitu.
Itu untuk jam kerja. Beda lagi kalau lembur. Nanti kalau cuma ada lemburnya ya teman-teman nanti dapatlah untuk jatah lemburnya. Nah itu ya, jadi semakin sedikit jam kerjanya kalian potongannya nggak ada, jadi per bulan ya gajinya segitu aja. Nah untuk kekurangannya, apabila kalian diterapkan sistem penggajian per bulan ini, kalian sebanyak apapun jam kerja setiap bulannya, gaji kalian sama ya, sama ya. Tapi di sini aku akan sedikit bedakan, jadi untuk jam kerja dan lembur itu beda. Nah semisal kalian kerja dalam waktu 1 bulan ini 28 hari, nah kalian diterapkan untuk gaji 1 bulan segitu ya, otomatis kamu ya kerjanya pas 28 hari ini ya gajinya segitu. Terus apabila kamu kerjanya cuma 26 hari ya otomatis gajimu ya cuma segitu ya, paham kan ya, seperti itu ya. Seperti yang aku kemarin cerita pengalamanku, aku itu di sistem gaji per bulanan. Jadi aku itu semisal aku minta libur ataupun aku minta pas sakit ya otomatis gajimu nggak kepotong ya, gajinya per bulan ya segitu. Beda kalau mereka yang diterapkan penggajiannya sistemnya per jam. Jadi mereka apabila 1 hari nggak kerja ya otomatis 1 hari itu nggak digaji. Nah jadi aku itu dulu itu di sistemnya yang sistem penggajian per bulan. Jadi semisal aku libur 5 hari kayak libur 6 hari ya tetap aku digaji 1 bulan tersebut ya. Beda lagi jamnya lembur. Kalau lembur ya tambah lagi jam kerjanya atau gajinya. Nah itu tadi soal cerita pengalamanku. Jadi intinya soal gaji itu ada sistem penerapannya, yaitu sistem jam dan sistem bulanan untuk penggajiannya. Jadi apabila kalian di sistem penggajian per bulan, kalian libur, kalian tetap digaji. Beda kalau yang per jam. Kalau sistem penggajiannya per jam, kalian nggak kerja ya nggak bayaran. Itu intinya untuk pengalaman saat penggajian di Jepang. Jadi itu ada plusnya ada minusnya. Jadi buat teman-teman nanti apabila mendapatkan kontrak kerja ya itu yang bisa kalian gambarkan atau penggambaran ya seperti yang aku ceritain tadi. Semisal kalian menerima upahnya per bulan, kalian libur tetap dibayar. Beda kalau kalian upahnya per jam, kalian di setiap bulannya apabila kalian 1 hari nggak kerja ya otomatis kalian nggak dapat gaji. Ya itu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk cerita pengalaman saat kerja di Jepang perihal gaji cukup sampai di sini. Nanti untuk part-part selanjutnya atau episode selanjutnya akan aku ceritain soal pengalaman yang lainnya. Jadi buat teman-teman bisa mendapatkan gambaran apabila nanti kalian kerja di Jepang. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Thank you teman-teman udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apabila subscribe jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita kereta hari kata ke sama tak jamatan nih. See you the next video.